Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Harits. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Pak Syahril, yaitu mata kuliah pemrograman framework kelas 5A2. Di sini tugasnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari codingan saya. Di sini saya mengerjakan itu adalah project bengkel. Kita buka dulu projectnya ya. Ini project saya. Di sini tugasnya adalah menjelaskan dari salah satu menu master tersebut. Terus saya akan menjelaskan yaitu tabel part, dan nanti kita akan langsung ke tabel penjualan. Nah, di tabel part ini adalah indeksnya nih. Ini adalah indeks. Indeks itu adalah tampilan ataupun view yang seperti kita ketahui. Di sini ada data, part atau jasa. Di sini ada kolom kode, nomor, nama, nomor seri, stok, harga awal, harga rata, harga beli terakhir, satuan, jenis, dan juga aksi. Di sini ada tombol button create atau tambah data. Di sini ada aksinya, itu yang pertama adalah edit, yang kedua hapus. Nah, terus lalu di indeks ini ada di bagian indeks part. Inilah bagian dari indeks tersebut ini. Untuk webnya atau root, ini root ya, rootnya itu berada di sini root. Ini kalau saya berada di view, saya masukkan dalam folder admin, dan juga dalam folder admin itu ada folder namanya part. Ini filenya namanya index. Ini root, saya menggunakan saya menggunakan get. Ini juga ada controllernya. Ini controller dari function index. Ini ya yang kita akan jalankan sekarang ini. Saya jelaskan dulu dari tampilan dulu index. Dari sini. Ini merupakan ini URL href URL sama URL part create. Di situ tadi part create ini adanya di web sini. Part create, nanti ke controller create, control function create. Kita ke indeksnya dulu. Di indeksnya dulu ini ada tabel nomor, nama, kode, nomor seri sesuai yang ada di sini. Semuanya juga ada harga awal, harga rata, harga beli terakhir, satuan, jenis, dan juga aksi. Ini ada for else, sama for else. Ini ada loop ataupun iteration ini dari bisa kita ketahui dari library Laravel. Di sini ada request dari part kode, nomor seri, stok awal. Di sini saya harga awalnya bisa menggunakan rupiah, juga angkanya, terus nomor satuan, jenisnya. Ini ada button edit, part href edit. Ini URL ini nanti mengarahnya ke sini. Mana edit tadi? Kita ke indeks, edit ya, edit. Nih, edit part edit nanti mengarahkan ke part controller yang fungsinya adalah edit. Nah, begitu. Ini juga ada delete part delete. Nanti ada juga di sini part delete. Part delete nanti mengarah ke part controller yang fungsinya adalah destroy. Dia itu menghapus data. Kita coba langsung ke tambah data ya. Create. Kita create. Nah, di sini berubah dia jadi part create gitu kan. Part create create. Berarti ini kita sekarang berada di create, part create blade PHP. Itu URL-nya di sini create. Yang pertama yang ini, yang kedua create Ini create. Ini adalah function create-nya. Coba kita create ya. Kita ke create-nya dulu. Create-nya di sini. Create-nya Ini ada
Nah, create ya. Ini dia yang kita akan create tuh. Ini color-colornya nih. Ini stok awal, harga rata, harga beli terakhir, satuan. Ini for satuan asal, satuan ID satuan. Dia mengambil requestnya nomor nama satuan. Yang diambil itu adalah ID satuannya. Terus ini merupakan pilih jenis nih. Nanti jenis nih, pilih jenis nih ada 2 nih, part atau jasa. Ini di tabel nanti ada value pilih jenis, part atau jasa. Di sini kita masukin optionnya. Yang pertama itu adalah part, yang kedua itu adalah jasa. Satuan juga ada, di sini satuannya. Tuh pilih satuan tuh. Tuh kita ada tabel satuan ya. Jadi di tabel satuan kita mengambilnya ID satuan gitu. Nanti selected, pilih yang kita cantumkan di tabel satuan begitu. Coba kita masukkan ya kodenya. Yang pertama adalah coba kita masukkan kodenya P001. Nama partnya adalah kita coba adalah di sini adalah lampu rem belakang. Nomor serinya adalah 078. Stok awalnya ada 10. Harga awalnya kita bikin di sini ada 50.000. 3. Harga rata-ratanya 50.000. Harga rata-ratanya, harga beli terakhirnya kita beli 52 saja. Pilih satuannya ini lampu rem belakang ini pilih liter atau pieces. Kita kan ini berarti pieces. 1 pieces itu harganya 52.000. Jenisnya itu adalah part. Kita simpan. Nah, kalau sudah berhasil, data part stok berhasil disimpan. Itu berada di create. Function create-nya mana part controller. Create. Nah, ini kita ambil dari tabel satuan. Terus tabel satuan tadi nanti ada tabel satuan. Terus ini tabel jenis collect ada jenis. Di sini return view tampilannya admin part create. Karena tadi saya kan ambilnya kan di view admin tabel part create gitu kan, nih part nih create-nya. Judul satuan tambah pak atau jasa gitu. Return view-nya kembali ke view gitu. View-nya gitu. Ini create terus store. Ini untuk create-nya, store-nya adalah jalankannya gitu. Ini part DB tabel part dan jasa, where kode gitu. Stok akhir tabel part, ini tabel part dan jasa, where ID part. Terus juga di sini ada tabel stok. Ini adalah nanti di sini akan kalau kita jual maka stoknya akan keluar gitu. Di sini ada nanti return view-nya ke index ke sini. Ini sudah masuk lampu rem belakang, stoknya 10, harga awal 50, harga rata 50, harga beli terakhir 50. Satuannya satunya pieces, jenisnya part. Oke, sekarang kita ke itu tadi di sini ya. Ini part create nih, part create nih ya. Terus sekarang coba kita edit nih, Kalau edit tombol button edit ini adanya di index tadi ada juga nih, index edit. Ini untuk edit dia mengarahkan ke part edit nih, part edit. URL part edit. Part edit itu ada di web, terus part edit nih. Nih, dia ke part controller yang mengarahkan function edit. Itu nanti kita kalau ke sini kita tekan edit, dia mengarahkan ke part edit. Ini 3 ini adalah ID-nya, berarti dia ID-nya 3. Nah, begitu. Kita ke editnya nih. Part edit nih, ini edit nih ya. Di sini saya nih URL nih, saya menggunakan form action nih. URL-nya adalah part /update.
Ini tadi ada di sini. Nih plus part/update. Ini mengarahkan ke part controller yang fungsinya adalah bernama update. Kita sekarang ke file editnya. Di sini ada kode seperti yang di sini juga ada kode. Kenapa kode nggak bisa dijual? Karena kode itu adalah primary key, dia nggak bisa diganti. Jadi di sini adalah nama, nomor seri juga ada, stok awal, harga data, harga beli terakhir, satuan juga. Di sini saya menggunakan for each-nya, id satuan, part, id satuan, id satuan. Terus ada jenis, id jenis, part. Nah, kita pilih lagi, bisa kita pilih tadi jenisnya mau part atau biasa bisa juga. Terus di sini update, coba kita update ya. Ini namanya coba kita update ini aja yang tadi kita buat ya, lampu rem belakang nih. Kita ganti jadi lampu rem depan, lampu depan ada lampu depan. Nomor serinya sini, stoknya segini juga ya, kita update ya. Nah, jadi lampunya lampu depan. Itu tadi tuh dia itu bekerja di function update. Jadi sini di function create store nih update. Tadi kan edit dan update tuh yang bekerjanya di function update. Nah, pada id part nama stok awal, di part db tabelnya bernama part biasa, where id part request, ini requestnya id part gitu kan, dia requestnya id part. Terus ini query-nya, terus ini update master partnya nih, tabel part jasa where id part, requestnya id part update dan namanya nih sini, nama, nomor seri, stok awal, harga data, harga beli terakhir gitu kan, id juga, jenisnya juga di update. Tabel stok, nanti stoknya kalau edit, kalau kita stoknya bertambah, berkurang gitu. Oke, sekarang tuh kalau sukses dia data part harga dan stok berhasil diperbarui. Kita ke sini, ada di sini berarti berhasil diperbarui. Coba kita hapus ya, kita hapus kaca depannya nih. Ini kan dapat, ini kan kita hapus yang ini nih, kaca depannya ini kita hapus ya, apakah berhasil. Nah, kalau dihapus ini dia bekerja ada di, coba kita tekan di index ya, di index. Nih ada form action part delete, URL saya menggunakan form part delete. Tuh di sini part delete nih. Kenapa di sini ada id? Karena dia hanya karena id itu bisa dibilang merangkup semuanya, karena dia adalah primary key, makanya id-nya dihapus, jadi semuanya langsung terhapus juga. Di sini adalah fungsinya bernama destroy. Nih, db tabel part jasa where id part. Nih id part nih, requestnya dia id part delete. Kalau kita hapusnya id berarti semuanya terhapus. Nih part with success, part history stok berhasil dihapus. Coba kita hapus, tadi udah kita hapus ya. Coba kita hapus lagi yang ampas rem, apakah berhasil? Oke, berhasil. Itu di index. Coba kita di partnya, itu di sini nggak ada, berarti dia di controller mana ya. Di situ juga bisa dikontrol nih, dikontrol destroy namanya. Di indeksnya juga ada ini nih, id part metodenya post gitu. Nah, ini untuk tabel partnya sudah berhasil. Nanti di tabel penjualan, jika tabel penjualannya, berarti kita kan jual part kita nih kan. Berarti kalau kita jual itu otomatis stok di part kita itu berkurang, karena begitulah logikanya. Coba kita coba ya. Kita ke masuk tabel penjualan sekarang. Di tabel penjualan ini kita coba dulu ya, hapus dulu nih. Kita di tabel penjualan, ini pelanggan, pembelian, ini penjualan ya. Kita gini biar kita nggak bingung nanti. Penjualan, ini rootnya nama web, kita di sini. Terus ada penjualan ini banyak, ada index, ada edit, ada laporan, nota juga ada, nanti detailnya juga ada, create-nya juga ada, cetaknya juga ada. Kita coba di
Ini tampilan saya nih, indeksnya nih ya. Ini tampilan penjualan saya. Di sini saya menggunakan filter nih. Filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nomor buktinya bisa, nah pelanggannya bisa. Ini total transaksinya ada 4 nih kan. Ada 4, otomatis di sini juga ada 4. Ini total pendapatan kita nih. Kan kalau kita jual barang kan itu kan ada pendapatannya. Nah, inilah dia total pendapatannya nih. Ini dia totalnya nih. Total ditotalkan dia, makanya adalah total pendapatannya. Coba saya sekarang bisa menjelaskan di sini adalah indeksnya ya. Ini adalah indeks dari tabel penjualan saya. Mana indeksnya nih? Ini indeksnya nih. Nih, sekarang penjualan kita ya. Penjualan di sini. Nih, nama controllernya itu adalah penjualan controller, kelasnya kelas index, namanya penjualan index. Ini di function index. Tuh. Kita masuk ke index. Nih indeks dari tabel penjualan. Data penjualan, section sukses gitu. Terus di sini adalah root penjualan indeks. Inilah dia. Ini dia rootnya tadi, penjualan sama tadi ya. Rootnya penjualan indeks nih, penjualan indeks. Rootnya penjualan indeks, name-nya. Masuk ke metodenya get, sama dengan metode get. Itu metodenya get. Terus dari tanggal, seperti di sini juga ada kan dari tanggal. Ini yang ini ya, nih. Itu saya menggunakan filter. Ini filternya sampai tanggal, nomor bukti, nama pelanggan tuh filter. Terus ini total transaksi juga, ini ada total pendapatannya juga. Ini total transaksinya nih. Dari requestnya penjualan total. Ini requestnya penjualan sum itu kan jumlah. Jadi dikali sama jumlah totalnya tuh. Jadi dapatlah segini. Terus ini filter ya, filternya tuh. Kalau mau tekan tik misalnya kita cari nih, bisa juga nih nomor bukti. Kita cari ya nomor bukti dari itu aja, kan beda-beda nih nomor buktinya nih. Kita cari filter. Nah, bisa cuma ini doang yang tertampilkan. Tuh penjualan indeks, reset gitu kan. Nanti kalau reset dia kembali ke penjualan indeks gitu. Nah, saya menggunakan ini untuk create-nya nih. Saya menggunakan huruf lagi penjualan create tuh. Penjualan create nih. Penjualan create di penjualan controller kelasnya bernama create. Di sini penjualan create. Tuh di sini juga ada nomor bukti sesuai di sini kan. Tanggal, pelanggan, mekanik, keterangan, total aksi gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari ini requestnya penjualan. DB tabel pelanggan, where ID pelanggan, requestnya ID pelanggan gitu kan. Jadi dia di tabel pelanggan, dimana ID pelanggan itu merupakan requestnya. Di sini juga adalah mekanik begitu juga. Saya menggunakan di sini ID file, di sini ID. Ini seperti tadi saya bilang ini loop, saya menggunakan loop and iteration. P nomor bukti, tanggal, P ini dari pelanggan, P ini dari P ini dari penjualan. Ini P ini dari pelanggan, Mac ini mekanik, P ini dari penjualan. Ini penjualan cetak nih, harusnya penjualan cetak di sini nanti nih, penjualan cetak. Penjualan cetak nih. Sini penjualan cetak nih. Ini penjualan cetak. Terus nanti di sini adalah penjualan detail. Di sini juga ada nanti edit, penjualan edit nih. Nih edit. Terus lalu ada button untuk hapus. Ada button untuk edit, ada button untuk detail, button untuk cetak nota. Sekarang kita ke index, berarti ke controllernya. Controller yang bernama indeksnya nih. Coba tes ini ya. Nih, function indeksnya nih. Query DB tabel penjualan, join pelanggan ID file ini ID pelanggan, penjualannya ID file gitu kan. Join mekanik penjualan. Ini filter tanggal nih, saya menggunakan filternya itu bergerak di controller lah pastinya ya. Lalu ada request, fillet sampai gitu. Sama if else. Nih
Ini clone query, total pendapatannya clone query, sum penjualan total, penjualan query order by penjualan tanggal, return view, kembali ke view admin penjualan index di sini. Admin penjualan index nih, sesuai ya. Gitu. Ini show-nya nih, show. Terus ini untuk indeksnya. Ya. Ini untuk indeksnya sudah. Coba kita ke kita hapus dulu lah ya, biar enak lihatnya. Hapus dulu yang kita buat tadi. Hapus dulu ya. Kita tambah penjualan. Ini create nih, kita tambah. Dia bekerja di nih penjualan create. Nanti di web nih penjualan create, kelas bernama kelasnya create. Nih. Ini nama create tadi nih, create. Create itu berada di sini, create. Mana di sini create penjualan create nih, penjualan create. Nah, ini file yang bernama penjualan create-nya. Ya, tanggal, pelanggan, namanya ID pelanggan, ID pel. Tugasnya ini pelanggan. Ada nopo, nama motor semuanya, mekanik. Lalu di sini juga ada nih part nih, quantity harga. Part di sini detail. Ini termasuk nanti di tabel detail penjualan, dapat quantity harga subtotal dan juga ada aksi. Ini part ID ini di tabel detail nanti nih ya. Pilih part. Lalu di sini nanti ada nih number, terus button hapus, nanti bisa ada button hapus. Bisa tambah item nih, button nih bisa tambah item nanti di sini. Lalu nanti ada total, terus di sini ada href nih, saya menggunakan rootnya penjualan indeks nih. Nanti dia kembali ke penjualan indeks, kembali tuh kalau dia kembali nanti kembali ke penjualan indeks. Juga simpannya juga sama. Tuh. Ini untuk harga dan subtotal yang otomatis. Lalu coba kita masukkan ya. Saya di sini nomor buktinya kita nggak bisa apakah karena di sini sudah otomatis. Lalu di sini bulan 1 tanggal 21/2026. Pelanggannya API, kita udah bikin pelanggan tadi ya. Mekaniknya kita bikin tata, keterangannya kita bikin lampu depan mati. Pilih part lampu depan nih. Tadi berapa ya? Coba kita beli 5 ya. Kita beli 2. Harganya otomatis jadi 100.000 karena satunya itu ada 50.000. Dibeli 2 jadi 100.000, dibeli 3 tambah lagi, dibeli 4 tambah lagi, kita beli 2 aja ya. Nah, totalnya 100.000 kita simpan ya. Ini sudah masuk nih. Nomor buktinya, tanggalnya, pelanggannya bernama API, mekaniknya Tata, keterangan lampu depan mati, totalnya 100.000. Tadi kalau salah saya belinya 10 deh. Totalnya kan 8 sekarang nih tabel part ini kan. Berarti kalau kita jual, itu otomatis kan dia berkurang tuh. Coba ya ini 8. Coba kita ingat 8 ya. Kita jual lagi. Coba kita jual lagi lampu remnya. Ini tanggalnya bulan 1 tanggal 22/2026. Pelanggannya masih sama, tapi mekaniknya masih sama. Kata keterangannya lampu depan mati. Lampu depan redup. Nah, tadi kan 8 tuh kan. Coba kita belinya 5. Sama kalau 5 kali 5 kan 250.000 nih. Otomatis kalau kita beli 5 kan kita berkurang. 8 kurang 5 kan 3. Berarti otomatis di partnya nanti dia jadi 3 partnya ya. Nah, berarti berhasil kan berkurang partnya. Nah, itu sudah berhasil. Sekarang coba kita ke filter nih. Kita filter dulu lah ya, di tampilan indeksnya dulu lah kita ya. Ada filter dari tanggal sampai tanggal, nomor bukti. Coba kita filter nomor buktinya ya. Nomor bukti apakah berhasil? Tadi kita sudah coba berhasil ya, kita coba lagi. Nah, berhasil ya.
Ini juga ada nama pelanggan. Coba nama pelanggannya API kan ada 2 ya. Jadi sudah berhasil untuk filternya. Filternya itu tadi ada di indeksnya tadi ya. Dia mana di indeks ya tadi ya. Coba kita coba dulu ke di edit dulu lah. Nih, edit nih. Dia kenapa edit penjualan edit 20? Karena 20 ini adalah ID, dia mengambil ID-nya. Kita masuk ke edit. Nih, edit tuh coba kita masuk ke web. Dia edit penjualan, edit ID, dia mengambil ID-nya supaya ID kan sebagai primary key, jadi dia mengambil semuanya. Di penjualan controller, kelasnya bernama edit, penjualan edit. Coba kita ke controllernya yang bernama edit. Nah, nih edit nih. Di sini juga ada edit. Berarti edit tuh di sini adanya di edit nih, penjualan edit nih. Nih ada edit penjualan. Ini adalah apanya ya, warna-warnanya, backgroundnya. Ini edit penjualan. Terus di sini ada penjualan update, actionnya, rootnya update. Nanti kalau udah tersimpan dia update namanya ya. Nanti kita ke situ. Nomor bukti penjualan, nomor bukti tanggal penjualan, pelanggan. Ini requestnya pelanggan, ID file, terus nomor motor, nopol, mekanik, ID mekanik. Terus coba ya ke detail penjualan nih, ini tabelnya nih, part di sini detail penjualannya nih. Nanti ada tabel penjualan di sini ya. Terus di sini ada hapus, kita juga ada tambah itemnya lagi, totalnya, ada update-nya juga. Nanti ke return view-nya ke penjualan indeks, kembali dia ya. Coba kita ganti jadi lampu belakang, coba ya, lampu belakang mati. Masih 2 aja lah ya, masih 2. Update. Nah, lampu depan redup lah. Lampu belakang mati tadi ya, lampu belakang mati. Ini sudah berhasil untuk kita untuk kita update berarti ya. Tadi dia di sini ada nama di controller function edit tadi ya. Penjualan dari tabel penjualan, pelanggan dari tabel pelanggan. Ini merupakan requestnya. Join, ini return view ini admin penjualan edit nih. Tadi edit dia. Ini dia return view admin penjualan edit tadi. Ini edit nih return view-nya. Ini update-nya, function update nih dia yang bekerja di belakangnya. Tuh. Where transaction ITP ini di tabel detail nih ya. Tabel detail itu ada field yang nama transaction tipe, penjualan, transaction ID, kembalikan stok lama. Tuh, kembalikan stok lama. Ada juga nih. Tuh, hapus detail lama, insert detail baru dan kurangi stok baru. Ini juga di sini juga ada. Ini tabel detail, kurangi stok baru. Tabel part jasa where ID part, stok awal. Update header penjualan nih. Tabel penjualan where ID. Itu sudah. Ini untuk desktop ini untuk hapusnya. Berarti untuk update itu sudah berhasil ya. Terus kita masuk ke hapus, hapus ya. Kita hapus yang 250.000. Coba kita hapus ya. Hapus, otomatis di sini jadi total transaksinya jadi 1, total pendapatnya jadi 100. Itu sudah berjalan. Jadi kalau di sini dia jadinya 3 lagi karena tadi udah dihapus ya. Terus coba kita hapus, udah berhasil itu. Hapus tuh ada di sini. Nih, delete function delete nih. Tuh, dia di kelas yang bernamanya destroy. Kalau di sini namanya adalah mana sini ya? Oh, di indeks ya, Di indeks kita coba ke delete. Kita coba ke delete ya, mana? Ini button hapus nih ya. Hapus data, hapus gitu. Ini form actionnya, rootnya bernama penjualan destroy. Tadi nih penjualan destroy yang ada di sini, function destroy. Di sini dia yang menjalankan bagaimana dia menghapus data tersebut. Tuh. Rootnya penjualan indeks with sukses, penjualan berhasil gitu. Dia di rollback lagi, return back with error kalau dia error gitu. Gitu. Untuk apa sudah berhasil.
Kita coba ke detail kita coba kita ke detail ya. Ini detail nih, detail penjualan nih. Detail tuh ada di sini penjualan nih. Nah, detail ini detailnya nih. Detailnya nih kita di edit udah ya. Create udah. Kita ke detail lagi ya, detail. Di webnya nih. Detail nih, detail. Kenapa di sini penjualan ID detail? Seperti tadi yang sudah saya bilang, itu mengambil ID-nya saja. Di ID itu kan primary key, dia kan mewakilkan semuanya karena dia adalah primary key. Kita coba langsung ke detail tadi ya, detail penjualan. Di controller di sini yang namanya detail itu di mana tadi web. Di web detail itu namanya show ya, show nih, show detail. Fungsinya bernama show. Coba kita ke detail blacknya dulu ya. Ini nomor bukti penjualan, nomor bukti ini merupakan requestnya. Ini merupakan request dari detail penjualan. Nama pelanggan, nama keterangan, nomor part, ikuti harga. Ini yang tadi di sini, ini untuk di sini nih. Ini dia menampilkan ini. Ini juga ada harga subtotal. Di sini juga ada harif penjualan indeks nih. Harifnya rootnya nih jika kembali dia ke penjualan indeks nanti. Oke, kalau kita kembalikan nanti ke penjualan indeks. Nah, berhasil. Ini penjualan indeksnya kita. Itu bergerak di tadi controller yang bernama show. Penjualan, DB tabel penjualan nama penjualan ID, detail, di tabel details gitu. Return view-nya kan admin penjualan detail. Dia menampilkan penjualan detail di return view admin penjualan detail. Terus kita lanjut ke detailnya sudah berhasil, kita lanjut ke cetak nota. Nah, kenapa cetak nota ini di penjualan string 20 cetak? Karena tadi sini di web juga ada kan. Nih, penjualan ID cetak. ID-nya itu adalah ID 20. Kenapa dia ID 20? Karena kan ID itu kan primary key, dia mewakilkan semuanya. Nah, ini cetak. Ini merupakan controller cetak ya. Nih, public function cetak. Dia ada penjualan, joinnya pelanggan, joinnya mekanik, where ID penjualan gitu kan. Ini detailnya ini merupakan requestnya, return view admin penjualan cetak. Coba kita cetak apakah berhasil. Nih totalnya nih tadi nih, nomor bukti, tanggal, pelanggan, nomor HP, nomor PKU, mekanik, tata. Pimpinannya ini. Terus kita coba ke cetak nih, save. Nah, berarti berhasil ya cetaknya ya. Oke, ini sudah berhasil. Berarti sekarang sudah berhasil kita untuk mereview dan menjelaskan tentang codingan kita. Di sini juga ada penjualan cetak kan. Ini laporan penjualan juga ada laporannya. Ya kita belum ke ini udah ada cetak juga nih cetaknya. Lupa saya. Cetaknya nih nota penjualan bengkel servis motor. Mana tadi? Cetak nota. Bengkel, service motor nota penjualan, nomor bukti strong, data nomor bukti, nomor part quantity harga total gitu. Ini merupakan dicetak. Kita masuk ke laporan penjualan. Nih laporan kita cuma satu doang. Coba kita tambah lagi lah ya. Kita tambah lagi di penjualan kita. Tambah penjualan. Nih salah ini kita ke 2025 pelanggannya segini, api mekanik ini keterangannya lampu mati pelipatnya lampu kita jadi 2 dulu, berarti jadi 1 lah kan. Udah. Nah, berarti stoknya jadi 1 karena kita sudah jualnya 2. Berarti otomatis di sini jadi 2 karena dia apinya 2. Tuh bisa juga kita print, bisa juga kita filter. Coba kita filter ya. Filter. Tuh, terus untuk print ini bisa juga di print nih. Ini laporan penjualannya bisa di print juga. Begitu. Nah, sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk Pak Syahril. Kelas pemrograman framework 5A2. Saya Kel Haris. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.